Yang pertama itu pengantar jaringan telekomunikasi. Pada gambar di atas, mikrofon A terhubung dengan mikrofon B. Penelpon dari sisi A cukup mengangkat gagang mikrofon. Untuk memberi tanda ke sisi B, penelpon di sisi A perlu memberi tanda ke telepon di sisi B bahwa ia ingin menghubungi seseorang. Proses memberi tanda ini disebut dengan signaling. Untuk memberi tanda ini perlu disediakan suatu tombol di A yang jika ditekan atau diaktifkan, maka akan muncul dering pada telepon B atau lampu menyala di telepon B. Signaling adalah semua persignalan yang dibutuhkan dalam melakukan panggilan di jaringan telekomunikasi. Arah signaling terdiri dari forward dan reverse. Pada signaling terdapat dua macam, yaitu outbound signaling, yaitu proses persignalan dapat dilakukan melalui kanal berbeda dengan kanal untuk suara, dan yang inbound signaling yaitu menggunakan kanal yang sama. Pada inbound signaling berarti signaling dan suara dilakukan pada frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Adapun juga keuntungan dari inbound signaling, yang pertama, pensignalan inbound dapat diterapkan pada semua jenis pembangkit listrik. Dan yang kedua yaitu trunk signaling dapat digunakan di titik transit dan di terminal sistem pembawa saat telepon sirkuit terdiri dari dua atau lebih tautan pembawa. Keuntungan outbound signaling yaitu pertama, kebebasan relatif dari gangguan karena harus bicara, kebebasan dari gangguan akibat extemporaneous, kebebasan dari gangguan yang timbul dari koneksi ke sistem persignalan lain. Dan yang kedua yaitu kemungkinan persignalan selama pengaturan panggilan baik dengan transmisi terputus-putus atau kontinu, dan kemungkinan transmisi sinyal tersebut selama pembicaraan. Untuk pengantar jaringan telepon ada berbagai macam cara, yaitu koneksi telepon tidak hanya untuk dua telepon, namun banyak, bisa 3 telepon, 4 telepon, atau seterusnya. Bisa juga dalam satu kota, antar pulau, antar negara, maupun agar semua telepon dapat terhubung, maka diperlukan jalur ke setiap telepon tersebut, yaitu dengan membutuhkan sentral telepon. Sentral telepon adalah suatu sistem telekomunikasi yang digunakan dalam jaringan telepon tetap atau dalam perusahaan besar. Fungsi dari sentral telepon adalah membantu proses switching atau penyambungan. Karena sentral telepon berfungsi sebagai switching, maka ia harus menangani dari mana panggilan berasal dan kemana tujuan sambungan. Sentral telepon, beberapa istilah teknis untuk call setup sendiri adalah proses panggilan dari sentral. Untuk call termination adalah tanda hubungan telah selesai. Pada saat terjadi percakapan 101 dan 103, maka baik 101 dan 103 tidak dapat dijangkau oleh nomor lainnya. Pada saat itu jalur 101 dan sentral dan 103 sentral sinyal ada dalam kedudukan. Sifat dari pengguna setiap nomor telepon berbeda-beda. Ada yang sedang melakukan panggilan, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang jarang. Untuk mewujudkan tidak menginginkan kesibukan atau keramaian dari setiap jalur, maka perlu ukuran tingkat kedudukan suatu jalur. Beberapa istilah teknis. Ukuran tingkat kedudukan dari suatu jalur dinyatakan dalam Erlang. Pengukuran tingkat kedudukan suatu jalur dilakukan pada jam sibuk. Pengukuran dilakukan dalam 60 menit jam sibuk. Erlang sama dengan TP per 60, dengan TP waktu pendudukan dalam menit. Misal pada jam sibuk 101 sentral saja pendudukan selama 10 menit. Berarti dari jalur 101 sentral adalah 10 per 60 sama dengan 1 per 6 Erlang. 10 menit pendudukan tadi merupakan akumulasi, bisa sekali panggilan 10 menit atau 5 kali panggilan masing-masing 2 menit dan lainnya. Dan di bawah ada catatan dari underground Erlang. Koneksi sentral. Semakin banyak pengguna maka cakupan geografinya juga semakin tinggi. Di samping jumlah sambungan juga bertambah. Perlu pendistribusian beban di beberapa sentral. Gambar berikut menunjukkan dua sentral melayani telepon di wilayah masing-masing. Bisa dilihat sangat padat. Karena ada beberapa sentral, maka sentral juga perlu diberi nomor ekivalen dengan nomor wilayah, misal 50 dan 51 pada contoh sebelumnya. Contoh nomor telepon sekarang menjadi lebih panjang, yaitu nomor sentral kita menurut contoh 50107.
107 ke tandem exchange 2, switching di local exchange 50, local exchange 50 ke local exchange 51 dalam kurung switching di tandem exchange 2, tandem exchange 2 ke pelanggan 107 pada local exchange 51 dalam kurung switching di local exchange 51. Tandem exchange melayani wilayah yang cukup luas seperti suatu kota atau daerah. Pada artikel tersebut, tandem exchange melayani daerah Dago dan sekitar Bandung. Peta ilustrasi wilayah ini merupakan peta ilustrasi wilayah di Bandung. Yang ada tol exchange namanya di Cimahi, lalu ada tol exchange 2, ada tol exchange 7, dan ada local exchange 1. Sentral untuk switching tandem exchange. Untuk menjaga komunikasi yang lebih luas, perlu switching antar tandem exchange. Sebagai contoh, nomor telepon 250107 yang misalnya dari Dago yang ingin menghubungi nomor 665010 yang misalnya ada di Cimahi, maka perlu sentral yang melayani switching dari tandem exchange 2 yang di Dago ke tandem exchange Cimahi. Sentral yang melayani switching tandem exchange ini disebut primary exchange. Primary exchange biasanya diberi kode penomoran pangkal dengan 0 diikuti nomor primary exchange. Sebagai contoh, 022 diberikan kepada primary exchange Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Lalu nomor 021 diberikan untuk wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Contoh switching di primary exchange 022, misalnya nomor 022 665 0110 ingin menelpon nomor 022 250107, maka untuk koneksi ini perlu switching antara lain switching di local exchange 50, switching di tandem exchange 2, switching di primary exchange 022, switching di tandem exchange 6, dan switching di local exchange 65. Nah, ini merupakan ilustrasi ketika penelpon nomor telepon 665101 ingin menelpon ke nomor 2500107. Kode area, kode 0-XX atau kode 0-XX ini disebut juga sebagai kode area. Telepon dari kode area berbeda disebut juga dengan sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ atau koneksi interlokal. Kode area 07XX adalah untuk wilayah Sumatera, dan kode area 05XX adalah untuk wilayah Kalimantan dan seterusnya. Dan negara. Untuk koneksi internasional SLI atau sambungan langsung internasional, maka setiap negara diberikan kode negara. Kode negara ini ditetapkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Internasional atau ITU. Kode negara Indonesia sendiri adalah 62, biasanya diberikan tanda plus di depannya, jadi plus 62. Tanda plus ini dapat diganti sesuai dengan regulasi di negaranya masing-masing, disesuaikan dengan kode operator yang dipilih untuk menuju negara tersebut. Misalnya kode negara Inggris adalah 44, dan kode negara area untuk Liverpool adalah 951. Misal kita di Bandung ingin menelpon nomor 231100 di Liverpool, kita dapat mendial 001 44151 2311 00. Kode 001 ini adalah pengganti angka plus yang mencirikan dia adalah nomor 51. Jika kita mendial 0074415123100, maka plus ini diganti dengan dialnya merupakan nomor Telkomsel. Nomor 001 atau 007 ini adalah pengganti tanda plus, disebut juga dengan exit code atau jalur keluar. Pengganti nilai plus ini berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan regulasi negara setempat. Penomoran. Dengan diskusi ini, penomoran telepon internasional dapat disimpulkan oleh plus KN KA nomor lokal. KN merupakan kode negara, KA merupakan kode area. Nomor lokal adalah nomor telepon lokal. Contoh, plus 62 2250 1234. Nomor telepon ini ada salah satu tempat di Dago, Bandung, Indonesia. Penomoran sangat penting agar proses switching sentral terkait dapat tepat sehingga dapat tersambung antara origin dengan destination. Public Switch Telephone Network atau disingkat PSTN. Skema jaringan telekomunikasi beserta central switching yang kita bahas sebelumnya disebut dengan PSTN. Konsep ini diusulkan dan diimplementasikan oleh Bell Laboratories, tempat penemuan telepon pertama oleh Alexander Graham Bell.
merupakan pakem implementasi standar sejak 1940-an. Di Amerika Serikat, implementasi PSTN adalah oleh PT AT&T swasta. Di Indonesia, implementasi oleh PT Telkom Tbk yang merupakan BUMN. PSTN jaya dari awal kemerdekaan sampai akhir 1990 sebelum teknologi seluler atau ponsel menguasai pasar. Public Switch Telephone Network ini adalah gambar hierarki Central Switch PSTN menurut Bell Laboratory. Kelas 1 ada Regional Center, di kelas 2 ada Sectional Center, kelas 3 ada Primary Center, kelas 4 Call Center, kelas 5 Telepon Exchange atau N-Office. PBX, jika kita memiliki suatu hotel dengan banyak kamar dengan masing-masing fasilitas telepon di dalam kamar, atau kantor dengan banyak ruangan di unit kerja dan banyak telepon di sana, adalah efisien untuk memiliki local exchange sendiri. Local exchange yang bersifat privat ini disebut PBX atau dalam artian Private Branch Exchange. Untuk koneksi antar kamar di hotel cukup dihubungkan dengan PBX ini biasanya tanpa biaya. Untuk koneksi di kamar hotel ke dunia luar, maka PBX harus terhubung dengan PSTN.